Nah, kalau bulan puasa Ramadan ini rame karena sering ngumpul kayak gini, api tetap ada. Nah, ponakan-ponakan ada. Dan yuk kita bikin videonya ke atas. Sahabat semuanya, salam cinta dan bahagia. Selamat menikmati untuk memasuki Ramadan hari ke-6. Tadi saya berikan sekilas video kondisi tempat saya di mana ponakan-ponakan itu punya tradisi pada ngumpul kalau bulan Ramadan, dan asik ya, karena bagaimanapun juga momen ini bisa kita gunakan untuk berkumpul bersama keluarga. Jadi kalau ada suara-suara latar di belakang-belakang gini ya karena masih rame, di jam-jam malam, tengah malam pun masih rame karena ada yang nunggu sahur, ada yang nunggu sampai pagi, apalagi ini adalah malam minggu untuk menunggu hari ke-6 Ramadan. Nah, kondisinya dan situasinya itu unik karena saya terutama itu berinteraksi dengan beberapa ponakan yang umurnya berbeda-beda. Ada yang masih sekolah dasar kelas 1, ada yang SMA, ada yang kuliah. Nah, ini Abi yang kemarin ikut rekaman di hari ke-5 kemarin, kita masukin hari ke-6. Jadi hari ke-6 Ramadan ya. Saya tadi salah sebut hari ke-6 atau hari ke-5 salah sebut. Kalau saya sebut salah, ini saya ralat ya, jadi ini hari ke-6 Ramadan ya. Abi udah puasa hari ke-6 ya. Udah puasa hari ke-6. Oke, Abi ke sini dulu. Senderan sini biar gambarnya bagus. Nah, sini kalau mau ikut ini dihilangin. Nah, habis ini biar ikut. Nah dia ikut ambil video karena dia selalu minta kepada saya, Pak De, kapan bikin video lagi gitu. Video saya udah viral belum gitu. Jadi Abi itu nungguin videonya viral. Kenapa sih nunggu video viral? Beli expander. Katanya buat beli X1 uangnya dari video. Ya. Tapi ini sebagai contoh kita berinteraksi dengan anak-anak seumuran Abi, di mana Abi ini juga berpuasa. Jadi saya nemenin sahur dan nemenin buka. Abi puasanya dari pagi sampai sore enggak? Iya, full enggak puasanya? Full katanya puasanya. Jadi bagi Abi yang diingat puasa itu adalah kapan sahur dan kapan buka puasa. Kapan dia makan, yang diingat itu. Yang diingat adalah nanti sahurnya makan apa, buka puasanya beli apa. Sama seperti tadi siang ya, karena sesiang ini karena saya masih istirahat. Karena sebelumnya nyetir dari Jakarta ke Jogja, jadi siang ini saya sepenuhnya bersama Abi ini di sini. Dan jam 2 tadi dia sudah tanya, Pak De, Abi lapar. Kemudian saya tanya, kamu mau makan apa? Gitu. Tapi puasa Pak De, puasa tapi lapar. Ya. Kemudian dia rencana tadi beli burger. Beli burgernya nanti aja Pak De, sore, sambil nunggu buka gitu. Tapi ternyata nggak jadi juga ya, Bia. Sampai jam setelah maghrib tadi baru kita beli burger ya. Tapi yang ingin saya ceritakan itu menarik begini. Karena bagi seumuran Abi, puasa itu adalah tidak makan dan tidak minum. Dari pagi sampai sore. Jadi Abi, itu yang diketahui Abi. Kalau saya bicara kepada Abi, kalau puasa itu menahan hawa nafsu, kemudian melahirkan empati kepada orang, puasa itu juga untuk melatih kepekaan kita terhadap sekitar gitu. Nah, Abi
belum jelas dan belum mengerti hal itu. Yang diketahui Abi adalah dia tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai sore. Nah, kalau saya bicara dengan orang-orang seperti Abi, maka tentu saja saya nggak akan bisa bicara tentang makna puasa. Saya tidak akan bicara tentang goal puasa sebagai latihan untuk mengasah batin. Wah, tentu nggak bisa. Saya juga nggak bisa bicara sama Abi bahwa goalnya puasa itu adalah melahirkan empati. Kemudian goalnya puasa itu adalah meningkatkan derajat kita misalnya. Atau kalau saya bicara sama Abi, goalnya puasa adalah meminimize kegiatan fisik, kemudian memaksimalkan kegiatan mental atau membentuk energi-energi di dalam diri kita sehingga energi kita terbarukan. Dengan cara, kalau Jawa itu bilang sudanen dahar lan guling, mengurangi makan dan tidur, itu juga bisa memperbarui energi. Nah, tetapi kalau bagi Abi nggak bisa. Bagaimanapun juga untuk seumuran sama Abi, saya itu hanya bicara bahwa makan pagi, kemudian tidak makan sampai maghrib, dan buka puasa maghrib. Ya, Abi ya. Sahur jam berapa, Abi? Kemarin jam 1. Oh, kemarin sahur jam 1 gitu. Dan sekarang lagi nunggu sahur lagi. Nah, yang diketahui itu, sahur makan, buka puasa makan. Nah, selama rentang itu, Abi nggak makan. Nah, karena kita tahu banyak sekali, nah belum lagi ponakan yang lain ya, ada yang SMA, ada yang sudah kuliah, ada yang sudah lulus, tentu saja cara bicara kita, gaya bahasa kita, dan kemudian tujuan dari pembicaraan kita akan berbeda-beda. Dan nggak bisa disamakan kan? Nggak bisa semua orang kita samakan seperti Abi. Sehingga semuanya kalau kita bicara tentang puasa, hanya tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai petang, kan nggak bisa gitu juga. Dan kita juga nggak bisa bicara kepada anak-anak yang sudah dewasa, yang sudah berpikir kritis, dan sudah bisa memaknai sesuatu, hanya bicara tentang puasa, tidak makan dan tidak minum. Bahwa bagi mereka nggak masuk akal kalau hanya itu gitu. Jadi bicara dengan Abi dan bicara dengan orang lain yang berumur beda tentu akan berbeda. Tetapi sekarang karena saya sedang bersama Abi seharian ini menarik. Masih polos, masih lugu, dan hanya memikirkan bahwa puasa itu tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai sore. Nah, apakah itu salah? Tentu tidak. Kemarin ya di video pertama, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, bagi Abi, dia belajar di fase itu. Dia belajar di tahap itu. Nah, kalau kita kemudian tidak membangun disiplin sejak anak-anak dengan cara apapun juga ya, karena ini bulan Ramadan dan puasa, ya kita bicarakan bahwa cara membangun disiplin itu lewat kegiatan puasa. Bagi umur-umur seperti Abi, dengan cara dia mengikuti ritme ritual tidak makan dan tidak minum setiap hari, maka dia membangun disiplin terhadap dirinya. Dia melatih untuk melakukan disiplin bagi Abi. Nah, ini menariknya gini, sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya. Kadangkala kan kita itu gebiah uyah. Kadangkala kita itu menggeneralisasi. Ketika kita bicara dengan orang yang kebanyakan, mungkin umurnya sudah lebih tua, umurnya sudah lebih berumur gitu. Tetapi ketika kondisi fasenya masih seperti Abi, ya kita nggak bisa bicara yang lain, kecuali hanya bicara tidak makan dan tidak minum. Fasenya. Nah, tadi kita kadangkala gebiah uyah atau generalisasi, semuanya kita pukul rata, dan ketika kita bicara, kita menganggap semuanya itu sepaham dengan saya gitu. Ketika Anda bicara, Anda menganggap
semuanya itu sepaham dengan Anda. Nah, kan nggak bisa kita gebiah-uyah. Kita bicara dengan siapa, komunikasi apa yang kita pakai, gaya bahasanya bagaimana, pemilihan kosakatanya bagaimana, ini kan nggak bisa kita generalisasi. Ada satu kesempatan ketika saya bicara tentang peraturan di setiap agama. Kemudian ada yang tanya kepada saya. Kebetulan dia duduk di situ. Kemudian dia bilang, Pak Agung, saya sudah melampaui aturan itu. Dan terasa memuakkan ketika Pak Agung bicara tentang peraturan. Saya jawab gini, kamu lihat, yang hadir di sini 100 orang, dan kamu yang mengatakan sudah tidak mau bicara tentang peraturan. Hanya satu. 99-nya masih bicara tentang peraturan. Nah, ketika saya berada dalam kondisi itu, saya harus milih. Siapa yang saya korbankan? Kalau saya mengorbankan 99 dan hanya bisa bicara dengan bahasa yang kamu pahami, maka keberadaan saya di sini useless. Nggak berguna. Karena hanya satu yang bisa mendengarkan saya. 99-nya nggak bisa dengerin saya. Maka dengan kondisi seperti ini, saya harus korbankan satu, agar 99 itu bisa mendengarkan saya. Nah, sahabat semuanya, di hari ke-6 ini, mudah-mudahan kita bisa berefleksi, tentu terutama ini bagi saya, video ini bagi saya, bahwa kita dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, tidak bisa melakukan generalisasi. Termasuk ketika kita komen terhadap sesuatu. Kadangkala kita terlalu cepat komen karena kita menganggap bahwa apa yang dibicarakan di dalam video yang akan kita komeni itu tidak sesuai dengan fase saya. Padahal Anda mungkin tidak tahu konteksnya. Dia sedang bicara dengan siapa? Dia sedang bicara untuk fase yang mana? Jadi marilah kita melakukan refleksi, apakah kita sudah mengetahui konteks ketika seseorang bicara, dia bicara untuk siapa, dia bicara dengan gaya bahasa apa, dan ketika pembicaraan itu tidak sesuai dengan Anda, mungkin karena bukan apa yang dibicarakan itu untuk Anda. Mungkin Anda adalah orang yang harus dikorbankan karena jumlah Anda sedikit, agar pembicaraannya menjadi efektif dan bisa diterima oleh pendengar yang lebih banyak. Terima kasih. Selamat menikmati Ramadan hari ke-6. Salam cinta dan bahagia. Senyum dong. Kasih hai. Hai. Sampai ketemu di Ramadan selanjutnya.